Sahabat istimewa, kali ini lebih istimewa karena kehadiran seorang ahli hutan dari Kabupaten Tamrau, Papua Barat. Ia bernama Sepus Fatem. Sepus adalah nama lahirnya, Fatem adalah marganya, nama marga yang berkonotasi pegunungan. Jadi Pak Sepus adalah orang pegunungan, dari pegunungan. Itu mungkin Pak Sepus ya. Yeah. Jadi karena pegunungan, maka dia meminati hutan. Jadi beliau seorang doktor tentang konservasi hutan dari UGM, S2-nya dari Belanda, dan kini menjadi staf ahli atau staf khusus Bupati Tamrau sebagai staf khusus sumber daya alam dan masyarakat adat. Sumber daya alam dan masyarakat adat, dua hal yang menurut bupatinya adalah tidak bisa dipisahkan. Sumber daya alam Papua dengan masyarakat adat Papua adalah sebuah kesatuan, di mana masyarakat adat menjaga alam, alam memberikan hidup kepada masyarakat adat. Bukankah begitu Pak Sepus? Benar. Nah, benar katanya. Oke. Tamrau, apa yang menarik di sana? Walaupun saya tahu Anda lahir dan besar di sana, tapi ketika melihat Tamrau, apa yang menarik di sana? Terima kasih. Yang menarik dari Tamrau itu adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang menempatkan upaya pelestarian sumber daya alam dan masyarakat adat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dan itu yang jarang dan langka kita lihat di Indonesia, karena kebanyakan orientasi birokrasi itu pada bagaimana pengerusakan sumber daya alam, peningkatan PAD, kemudian mereka berpikir tentang pertumbuhan ekonomi. Namun di Tamrau hal itu justru berbanding terbalik, bahwa Bupati Pak Gabriel Hasim yang barangkali akan meletakkan jabatannya purna tugas pada tanggal 22. Berarti ada persoalan leadership dan ada keistimewaan leadership yang ada di Tamrau. Ya. Itu maksud Anda? Iya, jadi kalau saya lihat sebenarnya dua hal, leadership dan hati. Kan kepemimpinan dengan hati. Jadi saat ini kan memang membangun Papua yang mensejarkan orang Papua dengan memproteksi hutan itu harus juga terbangun dari persoalan hati. Kalau orang tidak punya hati, dia tidak akan pernah membangun Papua dalam konteks melihat masyarakat adat itu sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari hutan. Atau biasa kita bilang dengan paham biosentris ya. Oke. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Gabriel itu adalah menempatkan isu konservasi dan isu masyarakat adat dalam RPJMD Kabupaten Tamrau. Lalu pertanyaannya yang selalu menjadi pertanyaan di pusat, itu bisa atau tidak? Ketika kami dari Universitas Papua, Fakultas Kehutanan, membantu beliau, karena kita melihat bahwa beliau ini orang yang open-minded. Jadi suka sekali berdiskusi dengan semua kelompok, ya, berbagai level, untuk bagaimana mendapat banyak pikiran untuk membangun. Apalagi misi konservasi dengan masyarakat adat itu misi lokal yang memang membedakan Tamrau dengan daerah-daerah lain di tanah Papua, bahkan di Indonesia. Dan itu spesifikasi kita. Lalu kalau kita hubungkan lagi dengan Perpres nomor 35 tentang inovasi daerah, itu sebenarnya ada di dalam situ. Inovasi daerah itu kan ada 3 aspek, salah satunya adalah tata kelola. Dan yang beliau lakukan adalah bagaimana membangun sebuah tata kelola. Jadi mainstreaming. Makanya kenapa kita membantu mendorong di dalam RPJMD 2012, 2016, 2017, 2022 itu isu konservasi itu tetap ada. Jadi bukan sebuah slogan belaka, tapi
ada kebijakan, rencana dan program, tapi juga ada implementasi. Oke. Itu hal yang sangat menarik bagi kami. Karena kepemimpinan dan memang beliau punya hati untuk melihat bahwa Tambrau itu punya hutan dan punya masyarakat yang harus disatukan, dikelola dengan baik, dan hutan di Tambrau itu bukan warisan, tapi itu titipan. Oke, Pak Sepus. Pak Sepus melihat nggak, adakah padanannya Pak Gabriel Assem ini dengan pemimpin-pemimpin di daerah lain di Indonesia ini? Atau di dunia mungkin? Kalau saya lihat, itu memang kebanyakan, kan ada dua hal kalau bicara political will dengan political action. Jadi ada kemauan politik, tapi juga harus ada aksi politik. Kebanyakan di birokrasi itu pada tataran komitmen politik, tapi aksi politik tidak ada. Nah, Pak Gabriel itu menunjukkan dua sisi itu. Nah, kalau dibandingkan, sebenarnya saya lihat itu baru ada itu misalnya Bupati Malinau dulu, Pak Martin Bila, Ya. yang juga mendeklarasikan Malinau sebagai kabupaten konservasi, kemudian di Kabupaten Kuningan. Hanya itu sudah berlalu, dan saat ini memang yang kita lihat baru ada di tanah Papua, di Papua Barat. Kalau Bupati Jayapura hanya menominasikan visi masyarakat adat, tapi hubungannya dengan sumber daya alam, konservasi itu tidak ada. Oke. Nah, apa mimpi Pak Sepus sebagai seorang ahli hutan terhadap masa depan Pak Gabriel Assem ini? Kalau saya memang banyak orang termasuk kami berpikir bahwa pemimpin yang pro lingkungan, ya, pro pur, ya kita bilang pro pur, pro environment, pro ekonomik, itu sebenarnya harus ada perlakuan khusus dari negara kepada mereka. Begitu. Lalu saya biasa menyampaikan negara ini sebenarnya tidak adil. Harusnya bupati-bupati, gubernur yang komit terhadap masyarakat, komit terhadap hutan, itu harus ada perlakuan khusus. Karena kan sebagai bagian dari masyarakat global kan kita berusaha untuk menekan lajunya perubahan iklim. Jadi artinya ditarik jadi menteri. Itu salah satu yang harus dilirik oleh pusat. Daerah-daerah yang bupatinya bagus ditarik untuk membantu pemerintah, karena kita bicara Tambrau sebenarnya kita bicara Papua dan Indonesia kan. Iya. Jadi capaian pembangunan di Indonesia itu sebenarnya agregasi dari kabupaten, kota, dan provinsi itu. Betul. Begitu, karena penggeraknya di bawah. Iya. Itu. Saya setuju. Harusnya seperti itu. Ya, apa Anda lebih setuju lagi? Saya sangat setuju, dan kita berharap kerendahan hati yang ada pada beliau itu bisa menjadi pembelajaran bagi para bupati yang lain, lalu bisa dilihat oleh pemerintah untuk para bupati, mantan bupati yang bagus, itu bisa dijadikan sebagai aset nasional di tingkat pusat, karena mereka punya sejuta pengalaman, hubungan emosional dengan masyarakat, itu. Itu. Setuju Jadi sekali. saya sangat berharap seperti itu. Ya. Lalu yang terakhir sekali, Oke. kami punya tema dengan Pak Bupati. Ada tema sentral yang kami bikin itu adat kuat, hutan lestari, ekonomi masyarakat adat tercapai. Ya. Jadi tema itu akan menjadi sebuah titian jalan apabila Pak Sepus mendorong beliau untuk jabatan-jabatan ke depannya. Iya kan Pak Sepus? Siap. Oke. Sahabat istimewa, dari seorang ahli hutan kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa dari hutan juga bisa lahir pemimpin masa depan untuk melestarikan bumi kita, melestarikan kehidupan adat, tentu saja melestarikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah, hutan dan rakyat itu adalah satu kesatuan yang bisa diperjuangkan melalui kepemimpinan. Sahabat istimewa,
itu adalah sebuah keistimewaan yang kami hadirkan hari ini. Terima kasih.